Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel bekerjasama dengan Bidang Teknologi Informasi Komunikasi DPD KNP Kabupaten Bantul. Kita melakukan podcast ngobrol-ngobrol selama pandemi ini dengan tema umum adalah peran pemuda di masa pandemi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial pakai seragam karena yang lainnya tidak pakai seragam. Oke. Apa celuk ada ibu? Jangan terlalu tua. Udah tua. Belum Bu. Teman-teman yang mau jadi Pak, silakan nanti kontak di nomor telepon di bawah ini tak berikan. Biar bisa jadi Pak gitu ya. Ini adalah Mei Tiana. Saya tak apal-apal ya. Setia Ama aja loh. Nanti ketahuan lainnya di bulan Mei. Amalia. Tadi dia namanya 4. Metiana, Setia, Ama, Lia. Serah teman-teman ngomong berapa. Rumahnya di Bangmalipuro ya. Oke, terima kasih telah hadir hari ini. Dia adalah salah satu anggota pengurus anggota di bidang organisasi kader dan keanggotaan. Ini anak buahnya Anggara tadi. Dimanapun Anda berada adalah anak buahnya Anggara. Iya. Di pekerjaan ya, di KNP ya, di UKP enggak. Oke, silakan bercerita dulu apa sih yang pernah dilakukan Meti. Ya. Metiana. Ama. Amalia. Ama. Apa yang kamu lakukan selama di KNP Bantul di bidang pengalaman aja, karena kemudian persoalan pekerjaan kayak ini udah dibicarakan sama si Eng tadi. Kalau pengalaman di sebelumnya, halo teman-teman. Hai. Saya ini muka baru di KNPI loh Mas. Tapi masih plastikan. Jadi sebenarnya belum banyak pengalaman juga di OKK. Kebetulan kemarin awal tahun kemarin kita melakukan verifikasi di organisasi pemuda di seluruh Bantul kayak gitu. Suka dukanya ketika verifikasi ada nggak? Misalnya suka dukanya ketemu Jibril. Ya loh, kan disebutkan. Nggak apa-apa boleh loh. Oh iya. Nah, masalah itu teman saya. Menakutkan kayaknya. Enggak, dia teman saya paling setia memancing di mana-mana. Oh. Jadi jangan salah dulu. Di sini aja baik loh Mas Jibril, hati-hati ya. Ya, suka dukanya gimana ya Mas? Kita kan harus keliling Bantul, sedangkan banyak juga OKK baru, jadi kita benar-benar nggak tahu tempatnya di mana. Ada juga yang berpindah sekretariatan kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus koordinasi antar ketua OKK-nya. Ada OKK yang nggak itu nggak, misalnya dicari alamannya nggak ketemu. Kebetulan Mas jatah saya kok enggak ya Mas? Alhamdulillah ketemu semua ya. Terus ada yang masuk pelosok-pelosok dusun tidak jelas gitu. Masih aman di kota. Masih. Anda memilih tempat yang enak. Iya, kan menang milih. Nggak tahu kalau teman-teman saya yang di tim lainnya ya. Ada nggak yang di tim cerita dengar dari tim lain? Waduh ini nggak ketemu nih. Waduh ini masuk ke pelosok-pelosok. Ya kalau nggak ketemu. Bocor. Nggak disuruh. Itu coy. Nanti takutnya takut ikut yang ini bidang OKK kalau kayak gitu Mas. Justru asiknya di situ tantangannya kan. Viewer di YouTube itu kalau bicara demit lah. Oh, langsung ya. Kalau kita bicara penderitaan itu bagus. Penderitaanmu maksudnya. Oh, iya. Itu bagus, makanya penderitaanmu bahagia. Itu adalah kemampuan. Oke, gimana ceritanya? Ada kesulitan apa sih sebenarnya ketika kemudian Mbak Meti bersama teman-teman ini ke lapangan itu? Sebenarnya kesulitannya itu malah dari intern kita. Jadi malah kalian? Iya, jadi kita tuh kayak susah nyocokin jadwal. Tahu lah, sok sibuk semua kayak gitu. Orang lain itu sibuk semua. Nah, itulah Mas. Kami yang nganggur di diam-diam saja. Nah, jadi susahnya itu ketika kita harus menyesuaikan jadwal dengan mereka yang mau kita kunjungi sama teman sendiri gitu ya. Kayak gitu aja. Kalau yang lainnya fine, mereka terbuka. Maksudnya semua welcome dengan kita yang datang memverifikasi, memberikan suguhan. Terima kasih sudah memberikan suguhan. Mulai dari minum, makan besar. Makan besar lain masalah catat. Sekali. Langsung aja ini. Matt, tapi ada masalah yang urgent nggak dalam kaitannya untuk memvalidasi, memverifikasi OKP ini? Yang paling urgent, masalah yang paling penting sebenarnya apa sih kalau untuk hal yang Anda hadapi sebagai tim verifikasi? Kalau yang kemarin itu masih kebanyakan
di organisasi ini tuh untuk misalnya ketuanya sudah nggak ada di situ, jadi mungkin anggotanya main kayak maksudnya gitu, pergantian Mas. pengurus Kayak gitu aja sih. artinya organisasi-organisasi ini kurang update juga untuk memperbaiki SK-nya gitu ya. Iya. Ada yang lain enggak? Enggak ada ya, karena mereka nyuguh. Saya nggak mau. Karena mereka nyuguh terus kemudian dia bilang nggak ada. Bikin pusing soalnya. Ada, tadi banyak pertanyaan. Bagaimana kita bergabung dengan KNPI? Gitu ya. Biar asik aja. Gitu ya. Oke. Kalau kaitannya dengan apa yang kemudian dilakukan selama pandemi itu kan pelaksanaannya sebelum pandemi ya. Iya. Selama pandemi ini apa yang dilakukan? Selama pandemi kita WA-an aja ya. WA-an aja. Koordinasi lewat grup. Grup gitu. Apa itu yang dikoordinasikan? Apa ya? Ngerumpi mau makan di mana? Karena grupnya dia. Apa hari ini? Grupnya Meti itu di KNPI sama grupnya di luar KNPI sama orangnya, cuman namanya berbeda. Jadi dibahas sama gitu ya. Tapi gini, selama pandemi kamu personal itu sebenarnya merasa gimana ya? Susah nggak ketika kemudian harus ada KNPI yang harus berjalan tapi tidak jalan? Gimana perasaan? Perasaan aja lah tanya. Karena kan faktualnya juga susah, dijelaskan susah. Gimana maksudnya? Ada lemot ini ya. Karena aku belum makan, pertanyaannya susah. Kalau kamu sudah makan ngantuk, dijaga sih ngantuk itu. Saya tahu itu. Nggak, sebenarnya gini, ada persoalan nggak secara personal ketika kemarin kan sudah verifikasi nih. Harusnya kan ada kegiatan nih KNPI, ada kegiatan dengan OKP, ternyata ada pandemi terus nggak ada. Kira-kira mereka teman-teman OKP itu, ayo PMet kemarin sudah diverifikasi, mana nih kegiatannya? Ya itu cuma ditagi-tagi aja. Ya gimana ceritanya itu? Ceritanya gimana? Aku nggak tanya sama Anggara tadi. Sorry, kamu yang bertanya. Ya cuman itu apa sih ya? Pandemi kayaknya Apa? Menakutkan? enggak menakutkan, cuma di rumah aja enak. Tadi nggak enak di rumah aja. Iya, Cuma di rumah ada apa sih kok enak? Saya ingin di rumah. Kok di rumah enak gitu ya? Oke, apa men? Tadi belum dijawab pertanyaan. Persoalan kemudian, aduh ini pandemi harusnya berkegiatan atau bagaimana? Enggak ada. Tetap kasih di rumah aja ya. Ya, Kamu di rumah apa? karena dari kakak sendiri ketika pandemi ya kita Off gitu. Iya mengikuti aturan pemerintah. Dan tidak ada kritik saran gitu misalnya, ayo kakak kita live streaming gitu. Enggak, cuman kegiatan bareng aja kan kemarin sama KNPI berbagi kita itu. Itu aja ya. Iya. Kita berbagi apa sih Pak? Aduh, aku lupa. berbagi cinta. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa dia, itulah makanya kamu belum dapat Pak. Karena kamu suka berbagi ya. Ini gosip makanya. Sorry nanti bidang hukum kalau komentari kita menit keberapa ini sudah gibah. Yang ngajak bukan saya ya, tapi Meti loh. Kita oke, Anda suka berbagi cinta. Sorry, pertanyaannya bukan itu. Terus kemudian bagaimana kemudian menyiasati teman-teman kakak yang OKP yang kemudian harusnya ada kegiatan tapi nggak ada ya harus bersabar kita gimana? Ya kayaknya sekarang tuh Mas. Gitu. Ke depan gitu ya. Emang dia ke depan apa sih rencananya? Ke depan apa ya Mas? Nggak tahu. Ini kan koordinator saya tuh kayaknya memangsa saya. Kita meti kurang ngomongin tadi tentang berbagi cinta. Maaf kata ya, nanti silakan hubungi nomor di bawah itu. Iya. Jangan di sini. Bisa aja. Ini yang suka berbagi, kalau saya no. Untuk saya sendiri. Enggak bagi-bagi. Oke, Matt, kalau kita udahlah kita ngobrol sama kakak susah kan kita harus ngobrol pribadi aja. Sebagai seorang personal. Takut nggak ada pandemi corona? Enggak takut. Pandemi kayak gini, ya jelas takut lah Mas. Takutnya di mana? Takutnya takut terkena virus. Virus apa? Kamu sudah kebal? Oh. Dari dulu itu. Nah, iya kamu tuh kelihatan kok kalau semprotannya itu ada kebal, bukan masalah bodinya. Semprotan suaramu membuat aku sudah menakutkan. Virus mau pulau aja, cok bengok itu takut. Gak takut ya tadi. Takutnya tertular dan seterusnya itu waspada selalu. Terus kemudian kalau kegiatan sehari-hari ini tetap apa? Memang kerja di rumah bisa selesai. Kalau nggak salah kan agak sibuk. Kemarin selama pandemi sih WFH, tapi se-WFH-nya saya Anda, nih di bagian sosial itu tetap ketemu. Tetap kita tetap ada kunjungan rumah kalaupun ada masalah kayak gitu. Banyak nggak masalah yang kamu hadapi? Sebetulnya banyak Mas. Pekerjaan beliau ini bertumpuk undur. Sebagai calon ibu rumah tangga ya, sebagai anak ya, sebagai orang cari pacar ya.
yang di kegiatan sosial ini bajunya yang dipakai ini kegiatan sosial. Anda bisa menebak sendiri apa pekerjaannya. Terus yang ada yang lain adalah yang paling menarik. Nah ini kita bahas itu tentang edukasi pendidikan dia di bidang ahli gizi. Ini menarik. Kalau kita bicara basicnya sih sebenarnya basicnya itu ya, malah yang paling urgent itu ya. Oke, kalau bicara seragam nggak usah karena dia pasti banyak masalah. Kelihatan orangnya itu banyak masalahnya itu bukan masalah penyimpangan tapi masalah penolakan. Contohnya yang ditolak adalah kelas itu. Nanti kita masuk ke gosip. Nggak boleh terlalu banyak gibah kan ya. Oke, sebagai ahli gizi sebenarnya ada persoalan nggak? Kalau kamu kan tahu nih, gizi yang baik untuk anak, gizi yang baik untuk pemuda, gizi yang baik untuk ibu-ibu, gizi yang baik untuk bapak-bapak yang kerja di luar rumah karena selama pandemi harus keluar rumah. Pripun nih? Bagaimana cara mengedukasinya keluarga, lingkungan, teman-teman di sekitarmu? Ya pada dasarnya kan ini virus kan menyerang kekebalan tubuh. Ini penting ya, itu ahli ya. gizi. Jadi kekebalan tubuh tuh setiap orang beda-beda gitu ya Mas. Tergantung dari lingkungan, dari diri sendiri kita juga, dari apa yang kita makan. Ya. Terus mungkin apa Mas? Kita bergaulnya di mana? Kita bergaul di mana? Aku baru mencerna sebenarnya aku kebal terhadap apa gitu. Sepertinya satu-satunya kekebalan itu adalah kebal nggak punya uang. Aku nggak punya uang kebal santai aja lah. Santai. Kalau kamu mesti ribut langsung kurus, kalau aku enggak. Janganlah, ini hasil dari lockdown pandemi. Kamu naik berapa kilo? Aduh, jangan Mas. Jadi saya ingat kan ini nggak hilang kayak ahli gizinya. Oke, saya tuh ingat ketemu Meti itu kan 8-9 bulan yang lalu. Itu baru ada habis klarifikasi OKP itu dia kelihatan singset, singset, tinggi, ramping, tinggi. Sekarang setelah 9 bulan berlalu, ini bukti bahwa beliau adalah seorang ahli gizi. Nemplek. Ahli dalam makan. Iya. Oke. Selama WFH ya masak-masak aja. Kalau makan itu sebenarnya selama pandemi ini apa sih yang harus dimakan? Yang harus kita makan gitu ya. Nasi jelas ya tetap harus gizi seimbang. Gizi seimbang tau Mas apa aja? Ngerti, saya nggak kenal. Oh, taunya mesti yang 4 sehat 5 yang sempurnanya mesti ya yang taunya. Sempurna itu apa tuh? Dulu kan ada 4 sehat 5 sempurna. Mesti yang diingat-ingat yang si sempurnanya itu. Saya lupa itu kan. Oh, lupa ya. Udah lama ini pelajarannya. 4 sehat. Dulu ya itu tapi dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang gizi seimbang. Jadi kita dalam satu porsi makan itu juga harus seimbang. Nasi harus ada nasi. Lauk apa aja Mas? Tempe, sambel, apa, bayam. Ya itu udah cukup. Itu termasuk. Alhamdulillah sama apa yang orang. Iya sih. Saya harus. Semua dikatakan sayur sudah lauk gitu. Gitu ya. Padahal kan lauk itu ada lauk hewani, lauk nabati. Gugup gitu ya? Bukan. Hewan itu. Boleh ternyata. Boleh kan? Iya kan boleh. Kalau kita sebagai orang Islam ya jangan dihindari. Ada, saya juga. Yang lain jangan juga karena sebenarnya guguk itu adalah peliharaan dan sekarang dilindungi. Jangan. Tapi ya. Kembali lagi ya. Jadi sehat nasi, nggak cuma nasi karena orang Indonesia seringnya nasi, taunya karbohidrat ya nasi kayak gitu kan. Padahal kan banyak ya karbohidrat. Yang lain itu lauk ada hewani, nabati, sayur, buah. Nabati itu apa? Apa? Nabati itu yang dari pohon, dari tumbuhan. Berarti kalau wafer nabati itu dari ada ya tulisannya. Oh iya. Itu kira-kira dari tumbuhan apa ya? Nggak tahu juga. Nanti dilihat ya di kalengnya. Masih kan kaleng. Isinya Pitik. Rempeyek. Pas saya ke sekolah nabati ada kemudian sayuran. Sayuran buah kayak gitu. Buah-buahan banyak. Tambah kita biasanya tambah susu susu. Oh ini yang kamu maksud tadi bilang kan lupa ya. Sorry, pura-pura lupa di sini. Sorry, enggak, sekarang beda. Kalau saya kan itu suami atau sudah punya anak. Susu itu nomor 1 untuk anak sekarang. Iya. Kalau saya beli. Maksudnya saya beli di supermarket Superindo atau di warung. Susu itu pertama yang tak beli untuk anak saya. Saya nomor 33. Kalau tasbihnya udah selesai, wiridan selesai baru gitu loh.
Oke, lanjut susu. Ada lain yang. Jadi untuk meningkatkan imun ketika pandemi seperti ini biasanya kita harus makan makanan yang banyak vitamin dan mineralnya, Mas. Wah, ini biasanya. Kalau di makanan itu tuh adanya di sayuran, di buah kayak gitu. Dua itu ya. Yang paling banyak. Jadi sebenarnya konsumsi ketika itu vitamin itu ya? Ya, pokoknya vitamin itu alami ya berarti Pak? Iya, ada juga vitamin yang di botol kemasan. Oh, iya. Sebenarnya boleh. Kalau konsumsi wah lah itu punya duit, nggak punya ya. Itu mau serius ya, tapi tapi kita harus serius dan tidak serius. Oke. Ada yang serius, saya yang tidak. Iya. Boleh pakai kayak suplemen tambahan vitamin C kayak gitu kan untuk imun juga bagus ya. Tapi kalau itu ada feedback negatifnya, ada dampaknya. Ya jelas karena kita jadi dosisnya itu kan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan tubuh kita kayak gitu. Jadi mesti nanti ada yang mengendap di dalam tubuh, tersimpan di dalam tubuh. Itu penting ini. Kalau cara menghilangkan yang mengendap itu gimana? Terus kalau kita berlebihan, karena bisa jadi loh teman-teman itu begitu masuk pandemi harus makan vitamin nih, karena kemudian vitamin alami itu bisa didapat dia pakai vitamin yang kimiawi ya, kemudian dia banyak mengonsumsi dan akhirnya mengendap. Masalahnya bagaimana cara kita menghilangkan endapan ya. Endapan untuk vitamin kayak gitu kan kebanyakan itu kan bahaya untuk ginjal Mas biasanya. Itu kebanyakan karena biasanya kita kurang minum air putih. Jadi kalau seumpama diimbangi dengan minum air putih nanti bisa terbuang melalui apa Mas? Udara. Nah kan akhirnya udara apa? Pasti. Oh iya. Itu bisa dari keringat, bisa dari kita air kencing kita kayak gitu. Bisa satu 2 kali sehari. Berapa? Sehari? 2 kali itu pun tak jadwal. Tentu ngepup kita. Jangan ganggu saya ketika sedang pup. Nah, itu saya udah merenungi nasib waktu 7 bulan nggak kerja gitu. Enak kamu kerja di rumah, saya nggak kerja, dia itu di rumah benar. Jadi saya nggak kaget dengan pandemi. Oke, lagi persoalannya kan kemudian ada isu yang menarik itu. Kekurangan vitamin apa D ya D. Menjawabkan enak banget. Saya ingat benar itu ketika para ahli di YouTube itu bilang, wah ini vitaminnya itu yang bagus DD jam 10. Ketika saya praktik DD jam 10 kosong ngermelak. Gimana ini ceritanya? Iya Mas, DD itu juga meningkatkan imun kita. Oke. Kalau posisi hujan benar ini? Terus DD-nya? Iya. Kan tidak harus setiap hari, tidak harus setiap hari kayak gitu. Karena setiap hari malah nggak boleh atau gimana? Yo. Takutnya hitam tadi. Kalau hitam kan di atas jam berapa? Di atas jam 12 jelas. Jadinya hitam. Saya sama Mas Jibri itu sering Dede di pinggir kali. Sama kita punya di semak-semak mancing ke kanan. Kalau semak-semak saya nggak ikut. Oh, nggak ikutan ya. Gatel. Berarti nggak bisa. Gimana terus kemudian apalagi treatment yang harus dilakukan masyarakat anak-anak teman-teman untuk kaitannya menjaga kesehatan tubuh selama ya kalau dari makanan itu tadi, dari vitamin monggo bisa ditambah suplemen kayak gitu. Terus olahraga aktivitas fisik sehari paling tidak harusnya 30 menit, enggak terus ngedor. Ngedor tuh misalnya kita fitness seminggu sekali, tapi sekali fitness bisa 1-2 jam, tapi habis itu kita nggak melakukan olahraga lagi selama 1 minggu itu lebih baik yang rutin tapi 30 menit. Sehari itu berapa menit terus? 30 menit. 30 menit juga. Nggak harus kalian lari-lari loh. Lama ya. Angkat Mas tadi, angkat istri maksudnya bisa kayak gitu 30 menit. Oke, 30 menit angkat istri abot. Bujuku mulai gendut. Oh iya. Tapi saya suka. Justru karena itu membuat kotak gitu. Kamu belum. Kenapa Anggara di sana senyum? Saya jadi curiga. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya tadi kita agak melenceng ya dari orang-orang gizi, tapi ini penting karena kemudian kontribusi kita terhadap teman-teman kita dan lingkungan perlu disampaikan juga. Tapi gini, pemenuhan gizi itu kan jadi kemudian menjadi pertanyaan yang sulit ketika ternyata keluarga atau orang itu aku nggak bekerja, aku nggak punya sawah, nggak punya kebun, ini aja tempat tinggal pun menurut. Nah itu gimana nih? Ada solusi-solusi nggak ini? Apakah aku harus mencuri kebun tetangga? Loh, sebenarnya dari pemerintah sudah banyak kan kayak gitu ya. Apa ya?
yang menghebohkan perduniaan itu. Ini kita bahas di sini nih. Iya, perduniaan okay. bansos itu kayaknya kan banyak ya. Nah itu memang harus penggunaannya harus tepat sasaran. Okay. Kenapa pemerintah ngejur, iya kan ngejur apa maksudnya? Mencoki. Oh iya mencoki. Lah, menelesi. Nah itu pokoknya ya. Banjiri ya. Pokoknya ngasih paling sing bohong semono kayak nanti wujud ya. Ya kayak gitu ya. Karena aku juga punya utang. Oh, iya. Jangan bahas utang, ini masalah ini, saya masalah keluarga ini, masalah utang ini. Kita lanjut, tapi tentang itu tadi dalam rangka biar ada pemerataan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang nggak dapat tuh. Kalau saya juga nggak dapat, nggak ngajukan, males mengajukan. Dan saya kalau ya saya sudah di belakang kayak saya lebih pasrah pada Allah, semoga ada orang lain. Ada orang. Lalu saya kemana? Anda bukan orang. Enggak, lalu saya kemana? Ada orang lain yang, oh Mas Edi terima kasih, Anda adalah manusia setengah dewa yang setengah lagi bukan manusia. Enggak, saya berdoa pada Allah, semoga kita dicukupi karena Allah pasti jalannya terpenuhi kan gitu. Oke, tapi melihat banyak problem seperti itu juga atau di lapangan, gimana itu? Aku kadang nggak enak juga sama mereka ini, pengen bantu saya sendiri bantuan. Sebetulnya banyak kan di daerah-daerah yang sudah menerapkan kayak menyediakan ya itu loh Mas, menyediakan misalnya ada papan cantelan kayak gitu. Misalnya kita punya apa di rumah yang sekiranya kita berlebihan, kayak misal kita punya tanaman sendiri kayak tanaman sendiri nih, misalnya punya bayam misalnya, kita udah cukup untuk masak sehari, ya udah kita kasih ke tetangga. Saya cukup gandul itu cukup. Kayak menurutku kalau di desa lebih gampang. Lebih gampang kalau di kota ya. Nah itu. Di kota barangkali. Kita hidup di desa. Saya di desa dan di kota. Oh. Kalau saya mah di desa, kayak sayangnya selama pandemi itu kayaknya stok bahan makanan juga aman-aman ya. Dan itu tidak masalah sebenarnya. Tapi sebenarnya masalah kepedulian sosial ini yang paling urgent sebenarnya. Karena aku lihat di sana di sini. Kalau di desa itu memang kesadaran untuk bukan kalau saling bantu menurut saya bagus ya Mas. Kesadaran untuk 3M, memasak, mencuci dan beda. 3M apa dulu? Kan saya juga tanya 3M. Iya makanya. Buat ditambahin itu tidak aja 3M, jadi tidak bingung gitu. 3M-nya yang sekarang zaman new normal ini kan ada 3M ya istilahnya ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak loh kita, menjaga jarak. Soalnya kita bukan mahram. Nah, ya kayak gitu. Kira cemburu kenapa? Kita sudah jaga jarak. Kamu nggak boleh cemburu ya. Nah kalau di daerah ya mungkin tidak hanya di desa sih, masih banyak juga yang masih susah menerapkan itu ya. Kalau kulihat kan misalnya ketika ada bantuan justru malah datang ke bank, datang ke tempat pembagian bantuan itu serem loh kalian. Lu kok malah nggak jaga jarak, kok malah sampai itu dan sedangkan kayak pengen membebankan itu ya, soalnya saya juga nggak dapat. Saya nggak ingin membebankan, saya ingin ikut ambil di dalamnya, membuat kerusuhan sedikit, membuat kerusuhan sedikit, dompetnya gogrok. Terus saya umumkan dompet siapa yang tidak jatuh ini, saya kan baik kan, kembalikan dompetnya. Siapa tahu nanti. Kalau isinya ya mohon maaf Kak Hana, nggak di disclaimer, ini hanya untuk hiburan semata. Oke, profesi di tengah pandemi. Oke, gimana tadi? Apakah saya tuh kadang merasa risih juga kasihan ketika kemudian ternyata gitu ya, tidak ada jaga jarak, mereka tidak cuci tangan, macam-macam. Tapi nggak masalah juga ya sebenarnya. Atau memang itu gimana? Sebenarnya kan itu masalah juga Mas. Kan kita nggak tahu nih satu orang di situ sudah membawa virus ini kan unpredictable. Aku nggak tahu Anda punya atau tidak. Nah, seperti ini kita sebenarnya bisa nggak sih? Kalau saya virusnya banyak. Mau tak tularkan sama apa? Kan Anda lagi sih. Terus saya udah kebal gitu ya. Memang dari dulu tebal. Tebal apa kebal? Tebal. Oke. Met, tapi mungkin enak banget panggilnya Meti namanya Metiana setia sama Amalia. Oke, itu tapi karena sebenarnya aku masih banyak pemikiran apakah ketakutan masyarakat terhadap virus itu masih, tapi sebenarnya perlu nggak sih rasa takut? Rasa takut yang berlebihan nggak perlu. Yang jelas waspadai. Iya. Kepada siapapun itu. Waduh.
Saya juga sebenarnya waspada ini lama-lama di sini tuh sebenarnya. Mohon maaf ini kita tutup aja lihat podcast kita sama saya harus waspada sama sih. Iya. Karena dia mobilitasnya tinggi, saya hanya di KNPI terus. Terima kasih Meti telah datang di podcast Bang TV bersama kami Bagol. Semoga obrolan kita bermanfaat dengan banyak orang gitu ya, karena kemudian kita disaksikan seluruh dunia dan alam semesta. Terima kasih alien dari planet Mars telah menyaksikan podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.